wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala UPTD SMP 4 Kecamatan Pangkalan Kota Baru, sekaligus sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lumajang Kota dari 6 CGP yang saya bimbing. Itu di pria satu-satunya yang sudah diamanahkan menjadi seorang pemimpin sekolah. Ini merupakan suatu yang sangat positif, yang sangat mendukung kelancaran, baik itu bagi diri sebagai CGP maupun bagi rekan sejawatnya. Ini merupakan suatu kolaborasi yang sangat bagus sekali. Puji syukur kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmat-Nya juga kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk bertatap muka di sekolah kita ini. Tanpa kita sangka-sangka, ternyata saya juga tidak menyangka dalam program CGP ini ternyata saya telah dipertemukan dengan guru-guru hebat di UPTD SMP 4 Kecamatan Pangkalan ini. Semoga apa yang menjadi tujuan pertemuan ataupun diskusi, fasilitasi, visi dan prakarsa perubahan dari CGP nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan apa yang telah ditetapkan atau akan kita sepakati bersama. Selanjutnya, salam serta salam selalu kita kirimkan kepada Allah Baginda kita, tauladan seluruh umat, rahmat bagi sekalian alam, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, calon guru penggerak dan juga rekan-rekan guru, sebelum kita masuk kepada acara inti, saya akan menyampaikan dulu apa yang menjadi tujuan dari pertemuan ataupun diskusi kita pada kesempatan ini. Tujuannya yaitu mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Di mana yang menjadi susunan acara kita yang pertama dengan tujuan diskusi yang telah disampaikan oleh PP, kemudian yang kedua merumuskan kalimat tumpang dan melihat visi sekolah. Jadi nanti kita selaraskan seperti kata Bukit tadi, kita lihat bagaimana visi sekolah kita dan juga bagaimana visi yang telah dirancang oleh CGP nanti. Nanti bisa kita selaraskan apakah visi yang telah dirancang oleh CGP nanti bisa kita pakai dan sudah merupakan suatu visi yang berpusat kepada peserta didik dan tentunya untuk bermanfaat bagi sekolah dan peserta didik kita pada khususnya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Yang kelima, tentunya penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, CGP di dalam proses belajarnya itu mereka telah dibekali, telah belajar bagaimana cara menyusun visi bagi dirinya untuk peserta didiknya. Nah, pada kesempatan ini CGP bersama Bapak Ibu akan melihat atau akan meninjau seperti apa visi yang telah dibuat oleh CGP tersebut. Nah, ini tentunya dibutuhkan kerjasama dari rekan sejawat, yaitu Bapak Ibu semuanya. Tentu apa yang telah dirancang oleh Bukit tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu. Kemudian kegiatan kita ini juga dapat dijadikan sebagai kegiatan untuk pengembangan visi sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti bisa paham, seperti ini rupanya merumuskan visi sebuah sekolah itu. Begitu. Jadi setelah kami komunikasi dengan Bukit, kebetulan juga belum disosialisasikan ya. Di apa kata Bukit, sekali merangkul gayung 2-3 kolam terlampaui. Jadi kita bisa lagi nanti kembali merumuskan visi sekolah kita.
Kemudian kegiatan ini juga kita bisa jadikan sebagai refleksi terhadap visi sekolah kita yang lama. Terkadang udah lahir pula anak si mamanya sekolah di sini, visi sekolah belum dirubah juga. Ibaratnya kalau makanan udah expired dia itu terkadang kita hanya seorang pemimpin hanya kopi paste juga seperti itu ya Bu Pit. Dari sekolah ini apa visinya kopi paste aja di kurikulum tanpa melihat apa yang diinginkan oleh siswa di sekolahnya tersebut. Dan itulah pengantar saya sebagai pengajar praktik. Seterusnya kegiatan ini saya serahkan kepada calon guru penggerak, tentunya Bu Fitria Afriyawati. Kepada Ibu, dipersilakan. Terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sesuai dengan tujuan kegiatan kita hari ini, kita akan merumuskan visi dan prakarsa perubahan sekolah kita. Baiklah, kita mulai kegiatan kita ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai penyusunan visi dan prakarsa perubahan sekolah kita yang mungkin nanti dan mudah-mudahan bukan mungkin tapi nanti bisa menjadi bahan pertimbangan dan bahan rujukan nantinya untuk kita di sekolah menentukan visi kita sekolah kita ke depannya. Sebelumnya kita pahami bersama bahwasanya visi sekolah itu adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Jadi bukan hanya oleh kepala sekolah, oleh guru atau oleh murid saja, tetapi adalah oleh seluruh warga yang ada di sekolah. Kemudian visi sekolah itu nanti berisi atau fungsinya sebagai apa harapan kita bersama nanti, sekaligus nanti harapan seluruh stakeholder yang ada di sekolah di masa yang akan datang. Jadi kita melihatnya ke masa depan. Itulah visi kita untuk sekolah kita. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita masuk, tentunya visi ini tidak kita rumuskan dari pribadi kita masing-masing, tetapi kita rumuskan berdasarkan rembukan atau ide-ide yang kita kumpulkan nanti secara bersama, karena visi ini adalah harapan bersama, bukan harapan satu orang saja. Jadi kita mulai nanti dengan kami pandu dengan menggunakan kalimat rupa. Ada beberapa kalimat rupa yang akan kita isi. Nah, ini Bapak Ibu. Yang pertama nanti kalimat rupa ini nanti berisi dia cita-cita kita untuk murid kita di masa depan itu seperti apa. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang bagaimana nanti. Jadi kita tidak melihat ke belakang lagi, yang ke depan murid-murid kita ini kita impikan dia seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah apa dia. Tentunya dari pemikiran kita masing-masing pasti jawabannya berbeda. Mungkin pasti tidak sama, karena impian kita itu berbeda-beda masing-masing kita, dan itulah yang akan kita satukan nanti menjadi satu visi bersama. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, di sekolah kita apa yang kita utamakan? Yang keempat, murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa apa yang disadari oleh anak-anak kita di sekolah. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa keyakinan yang kita miliki untuk anak-anak kita di sekolah. Itu yang akan kita bersamakan. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa yang kita pahami. Nah, jadi kalimat-kalimat ini Bapak Ibu sebagai penuntun jalan kita nanti untuk merumuskan visi sekolah. Nah, jadi kita mulai, kita teli satu-satu
pertanyaan dari kalimat numpang tadi itu kita buatkan jawaban kita masing-masing. Jadi kita bekerja masing-masing sekarang. Kami bagikan nanti sticky note-nya. Jadi kita satu-satu kita tempelkan nanti di checkboard istilahnya. Kertas karton yang di sini kita tempelkan. Misalnya kita mulai dari pertanyaan pertama. Kita memimpikan murid-murid yang di sini. Kita tempelkan di sini nanti. Jadi masing-masing kita menulis satu per orang. Satu. Apa kalau kita impikan itu murid yang seperti apa? Kita tuliskan. Misalnya mungkin yang kita impikan itu ini ngasih contekan tapi tidak harus itu. Mungkinnya murid yang beriman, misalnya. Murid yang bertakwa, tapi dia buru-buru. Tak mungkin murid yang bangga yang kau impikan kan itu. Itu yang kita isikan nanti di sini. Kami bagikan ini. Bedakan fit misalnya untuk warnanya ya. Bagikan ke enam-enamnya. Nomor 1 pink, nomor 2 orange, yang nomor tergaya nomor 3 berapa warnanya? 1, 2, 3, 4, 5. Balik lagi ke balik lagi ya. Jadi yang pink kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Jadi boleh kita hayalkan sekarang Bapak Ibu, murid yang model lampu yang itu harapkan di sekolah itu besok. Bagikan saja lah Kak Zah. Sejalan Zah. Jadi nomor 2 kuning. Supaya dari lagu juga menempel di aja nomor. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. beriman, bertakwa, berkarakter misalnya, atau berbudaya, atau model apa yang kita berikan. Tergantung impian Bapak Ibu seperti apa. Jadi nanti itu yang kita satukan nanti. Visi kita buat anak kita ini kita buat satu buah visi nanti yang mewakili dari impian kita bersama. Kita lihat contohnya. Satu pinknya, 2 kuning, 3 oranye. Dia menghayal itu. Selesai ya copet. 4 hijau. Tapi yang copet ada kejadian lah. Berarti yang tengah balik ke pinknya sah. Hanya lebih beda tempat menempel. Selesai nomor 1, Pak Ibu. Kita lanjutnya nomor 2. Yang nomor 2 ya. Yang 1. Ya, memang alat lagi punya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah misalnya murid itu adalah insan yang unik yang memiliki bakat tapi tidak bagaimana, atau manusia yang memiliki kebutuhan yang berbeda, minat yang berbeda, bakat yang berbeda. Tapi terserah kita apa yang kita percaya tentang murid kita. Ada Bapak Ibu
sebagai apanya kita apakan pemikiran kita untuk anak-anak kita yang sekarang kita apakan dengan profil belajar Pancasila. Karena di kurikulum Merdeka itu memang profil belajar Pancasila yang diapakan. Ada 6 dimensi profil belajar Pancasila kita, beriman bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, inovatif dan kreatif. Nah, jadi bisa kita jadikan sebagai gambaran itu. Jadi kita selaraskan juga dengan program yang dinyatakan oleh pemerintah kita, yaitu memimpikan murid-murid sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kita lanjut Bapak Ibu yang nomor 3. Belum belum lagi. Sampai Adrian. Kita kembalikan lagi ingatan kita Bapak Ibu bahwasanya anak-anak kita itu punya kebutuhan yang berbeda. Berbeda mungkin dengan kurikulum yang sebelumnya. Bahkan kalau kita di kurikulum Merdeka itu soal tes boleh kita berbedakan untuk masing-masing anak karena nanti kebutuhannya berbeda-beda. Nah, tapi tergantung lagi kesiapan kita. Jadi anak tidak boleh lagi kita tuntut, nah itu istilahnya. Tetapi kita sebagai guru, peran kita adalah sebagai penuntun, bukan penuntut anak-anak kita. Jadi untuk ketercapaian di dalam kelas pun kita sudah pakai fase sekarang, tidak lagi pakai kelas. Yang nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah apa yang kita percaya bahwa murid kita bagaimana ya. Kita lanjut nomor 3. Ya, lanjut. Di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah? Atau sudah pendidikan yang bagaimana? Nah, misalnya, boleh banyak jawaban mungkin yang bisa kita berikan. Misalnya pendidikan berkarakter, atau pembelajaran yang berpihak kepada murid bisa juga. Atau bagaimana? Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah kita. Jadi nanti visi yang kita buat itu menggambarkanlah apa yang akan kita lakukan di sekolah nanti. Jadi kalau kita mengharapkan anak-anak kita berkarakter, bagaimana nanti perilaku kita di sekolah. Jadi tidak hanya guru, tetapi hanya juga nanti untuk orang tua, siswa kita dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Kita lanjut. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa yang disadari oleh murid-murid kita sekolah. Nah, tentunya kalau murid itu bapak ibu gurunya yang tahu bagaimana murid-murid kita di sekolah. Misalnya dia sadar kalau sebagai umat beragama dia harus bagaimana, atau sebagai pelajar dia harus bagaimana. Atau terserah apa yang kita lihat dari anak-anak kita sekarang. Atau mereka berkewajiban untuk apa di sekolah.
Selesai, kita lanjut, Bapak Ibu. Halo Lenda, halo Lenda. Sedang merangkai kok Bu. Ah iya, iya. Rangkai lalu Lenda. Jadi nanti revisi yang kita buat bisa kita apakan untuk sekolah nanti ya Bu. Nah, bisa kita sosialisasikan, kita sampaikan ke komite. Nah, jadi nanti setelah kita tempel, nanti kita baca bersama, nanti kita ambil kesimpulan bersama. Tadi sebenarnya visi seperti apa harapan kita buat anak kita di masa depan. Alan? Landa? Dewi dah merangkai loh. Agak panjang sedikit. Panjang Bu. Jadi mungkin berbeda visi guru kita dulu dengan visi kita sebagai guru sekarang buat anak kita. Nah, karena dulu kalau guru-guru itu mengajar beda sama gitu waktu sekolah dulu. Ini anak-anak itu kan terbayang yang itu sadonya. Nah, model aku anak-anak itu gini. Jadi mungkin visinya berbeda, perlakuan itu pun tentu berbeda. Jadi sedikit mungkin Bapak Ibu sambil kita memikirkan itu. Jadi sekarang kalau peran kontrol kita sebagai guru itu, kalau mungkin dulu waktu sekolah Bapak Ibu guru kan saya dibagi hukuman dan ini kalau nggak dapet menelocak tangan atau tonggak di buku. Tapi itu efektif deh itu dulu. Nah, justru waktu tengok dulu kawan-kawan yang konek itu besok pagi yang ditagi, besoknya dapat tinggal lagi dah, dapat tinggal oleh karena kalau bumi, baca kali-kali lah. Kalau masih takanan tu ni guys, aku kawan tak dapat kali-kali ompek, akan roll di tangan. Besok dia tanya balik tu kat kamu, dia takut kau roll balik besoknya, dapat, dia dulu tampil kamu. Jadi hukuman dulu efektif untuk membelajarkan sesuatu. Tapi kalau anak kita kini bakpo gak ya? Kalau tanpa kita hukum, tambah korengnya kawan. Nah, tambah melawan. Nah, jadi memang hukuman itu tidak efektif lagi untuk diterapkan di sekolah. Tetapi kita dituntut adalah sebagai manajer bagi anak-anak kita di sekolah. Kita sampaikan itu mungkin nanti ada kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat atau keyakinan sekolah yang kita buat. Jadi anak-anak itu tahu dia apa konsekuensinya dari apa yang sudah tidak dijalankan di sekolah. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut. Apa ini tegang masuk ya? Itu tegang-tegang ya. Lanjut yang kelima. Ayo, pakai speaking gitu loh. Ibu kok takut ya dia speaking kamu. Yang kelima. Tapi waktu kita nyanak menit habis ibu ya, aku prakarsa perubahan. Kita warga di sekolah yakin untuk apa yang kita yakini sebagai warga di sekolah? Apa yang kita yakini? Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa yang kita yakini? Misalnya melaksanakan pendidikan yang bagaimana misalnya? Apa yang kita yakini? Atau kita bisa melaksanakan keyakinan sekolah atau bagaimana?
Tapi memang kalau di sekolah harus yakin lah. Kalau nggak yakin mah nggak bisa kita laksanakan. Lanjut, yang terakhir, kalimat pembuka yang ingin kita bersamakan menuju visi kisah kita adalah yang terakhir, yang keenam. Kita dan warga di sekolah paham bahwa apa yang kita pahami. Misalnya pendidikan adalah atau apa? Kita dan warga di sekolah, jadi bukan hanya kita sebagai guru, Bapak Ibu, tetapi juga warga di sekolah juga. Nah, atau mungkin orang tua yang membantu mendampingi anak kita. Apa yang kita pahami bersama. Yang sudah siap, Bapak Ibunya boleh tempel. Yang nomor 1 di sini, Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh kita tempelkan sticky note-nya. Apa yang kita pahami, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, jadi artinya sebelum kita merumuskan visi, kita dan warga sekolah ini harus paham dulu bahwa apa yang harus kita pahami dulu. Apakah tentang sekolah kita, apakah tentang pendidikan yang akan kita terapkan di sekolah, atau pembelajaran yang kita terapkan di sekolah, atau bagaimana, atau tentang keyakinan di sekolah kita. Boleh yang Bapak Ibu yang sudah siap, boleh menempelkan di yang tempat yang sudah kita sediakan. Boleh ditempelkan. Tapi 1 warnanya pink, 2 kuning, 3 orange, 4 dusty, 5 gel, 6 lagi balik ke pink. Pink yang di atas. Tapi ada 2 pinknya, pinknya nomor 6 1. Nomor 1 di samping. Yang hijau yang nomor 1 di samping kan? Berarti ini nomor 6. Yang nomor 6 kan? Terus dokter gitu aja. Sengaja gitu. Kesempatan memasak. Saya
Saya membacanya. Aduh itu nih. Kalau pandai baca satu ini. Kak rasio ya. Nah, itu apa yang kita sepakati. Nah, baik Bapak Ibu. Jadi sudah kita dapatkan berbagai macam jawaban atau impian kita bersama dan apa yang kita yakini itu anak-anak kita di sekolah dari kalimat lengkap yang kita susun. Yang pertama mungkin kita baca satu-satu Bapak Ibu. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Ada yang jawab murid yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, taat terhadap agama dan negara. Kemudian beriman bertakwa kepada Allah, yang berakhlak mulia, kreatif, mandiri, berbudaya dan berwawasan global. Kemudian beriman, beradab dan berkualitas. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian beradab dan beretika yang baik-baik. Kemudian berbudaya dan berilmu dan memiliki agama yang kuat. Kemudian berakhlak mulia, santun. Kemudian berakhlak cerdas dan jujur dalam segala tindakan dan perbuatan. Itu impian kita terhadap murid-murid kita. Kemudian yang kedua, kalimat lempang yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah anak-anak yang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Adalah insan yang unik, memiliki bakat dan minat sesuai kodratnya. Kemudian bisa menjadi pedoman bagi peserta didik yang lain. Kemudian anak-anak yang memiliki keistimewaan tersendiri, mempunyai bakat dan minat yang berbeda. Kemudian memiliki karakter masing-masing. Kemudian memiliki bakat. Luar biasa semua jawaban kita ya Bapak Ibu. Kemudian percaya bahwa murid itu unik, memiliki potensi masing-masing. Kemudian memiliki bakat yang berbeda dan impian yang berbeda. Kemudian siswa yang memiliki bakat tersendiri dan merasa mampu untuk mengembangkannya dengan dukungan dari kita sebagai guru. Insan yang memiliki karakter dan minat yang berbeda, sehingga hal tersebut perlu diasah agar menghasilkan yang terbaik. Jadi dua dari kalimat Jepang, dominannya sepertinya kalau yang pertama ada beriman bertakwa, kemudian juga berkarakter. Jadi sudah luar biasa. Belum jadi guru penggerak tadi Bu, tapi sudah luar biasa, sudah paham. Jadi sekolah luar biasa nanti Bu. Jadi tinggi tapi memang seperti itu. Dari sekolah biasa menjadi luar biasa. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan sesuai kebutuhan murid. Kemudian menumbuhkan potensi murid secara seimbang antara sikap pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang berkarakter. Yang keempat, mengutamakan karakter, budaya dan etika disiplin. Pendidikan berkarakter, kemudian pendidikan juga yang berkarakter, kebersamaan dan rasa empati yang tinggi, kemudian juga pendidikan yang berkarakter dan pembelajaran yang membangun. Kemudian pendidikan yang mampu membentuk etika pada anak-anak. Kemudian mengutamakan kebutuhan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai cita-citanya dan mengutamakan karakter agar sesuai dengan program pelajaran. Jadi memang yang kita utamakan itu sudah sesuai kalau dari observasi kemarin yang dilakukan itu. Mudah-mudahan tidak hanya bagusnya saat observasi, tapi untuk seterusnya kita memang seperti itu dia belajar. Kemudian dari yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai umat beragama harus taat beragama. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai umat beragama harus taat menjalankan ajaran agamanya sesuai syariatnya dan berkewajiban untuk menjalankan amanah dari orang tua untuk belajar
agar dapat menjadi anak yang berguna dunia dan akhirat. Kemudian pribadi yang unggul. Pendidikan itu sangat penting bagi peserta didik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan di sekolah sehingga mereka bisa melaksanakan keduanya. Jadi seiring hak dan kewajiban, mendapatkan ilmu dan budi pekerti yang baik. Kemudian sebagai seorang murid dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang kompeten. Kemudian sebagai siswa yang berkewajiban untuk menjunjung tinggi adab dan cara bersikap yang baik atau sopan santun. Nah, dari jawabannya sudah luar biasa semua Bapak Ibu. Berarti kita sudah sejalan dengan profil pelajar Pancasila. Menurut karakter, yang kita impikan anak-anak yang seperti itu, nampak. Kemudian alternatif kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa yang kita yakini, melaksanakan pendidikan yang baik, kemudian melaksanakan pendidikan yang berkarakter, kemudian melaksanakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan murid untuk bekal dan perkembangan murid di masa yang akan datang. Kemudian melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian menuntun dan membimbing anak agar murid menjadi lebih baik. Kemudian membimbing menuntun murid menuju masa depan yang lebih baik. Kemudian mendapatkan ilmu harus belajar dengan sungguh-sungguh dan diiringi dengan akhlak yang mulia. Kemudian melaksanakan pendidikan yang berkarakter serta mampu membentuk pribadi siswa yang lebih baik. Kemudian kita warga sekolah ini yakin untuk bisa melaksanakan peraturan dan kesepakatan yang dibuat dengan baik dan taat. Jadi tentu untuk mewujudkan nanti visi sekolah dulu apa yang kita yakini. Baik, terakhir kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apalagi yang kita pahami di sekolah kita warga di sekolah paham bahwa setiap anak adalah juara di bidangnya. Nah, betul Bapak Ibu. Karena anak kita memiliki potensi berbeda-beda. Tak ada anak yang lebih pandai atau anak yang betul-betul tidak di sekolah. Semuanya berpotensi di bidangnya. Karena itu tidak harus kita harus kreatif untuk menggali potensi murid sehingga dapat berkembang maksimal melalui pembelajaran yang menyenangkan. Luar biasa. Kemudian kita warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan sangat penting dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Intinya pembelajaran harus menyenangkan, jangan jadi membosankan. Kemudian setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Kemudian setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Nyamannya anak belajar saat di sekolah itu, saat sekolah itu nyaman dan tidak ada bullying. Dan disiplin itu penting. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa pendidikan mempunyai peran penting untuk kemajuan bangsa yang akan datang. Kemudian kita dan warga kita dan warga paham bahwa pendidikan adalah hak dari anak, ya. Dan pembelajaran menyenangkan adalah pembelajaran yang berkarakter dan yang mengutamakan karakter dan minat anak. Mengutamakan. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan kita juga bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar kita siswa tidak merasa jenuh. Bertanggung jawab terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar. Kemudian semua peraturan adalah untuk kebaikan dan mencapai tujuan sekolah. Bapak Ibu sudah sama-sama kita dengar dari kalimat rumpang yang kita isi tadi ada 6. Jadi sudah sama kita dengar.
bagaimana impian kita untuk anak-anak kita di masa yang akan datang. Bisa ada yang berpendapat Bapak Ibu? Bagaimana kalimatnya? Dari kalimat rumpang, 6 kalimat rumpang tadi yang sudah kita baca bersama, kita pahami bersama, apa visi kita untuk sekolah kita? Apa cita-cita kita untuk murid kita di masa yang akan datang? Apa yang kita ingin terwujud? Boleh dulu ya Lili? Dari yang apa yang kita dari yang kita impikan tadi, umumnya kita mimpikan yang beriman tadi, beriman, bertakwa, kemudian kita terus menginginkan karakter anak yang berubah, karakter anak yang baik. Kemudian kita juga mengutamakan pendidikan berkarakter juga di sekolah. Pada umumnya kita mengutamakan seperti itu. Kemudian kita sadar betul bahwa yang kita sadari kebanyakan kita menjurus kepada inginnya anak-anak kita yang beriman dan bertakwa di pendidikannya di sekolah. Kemudian sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi bagaimana kalimatnya? Bagaimana kalimat yang bagus sehingga seluruh yang kita utarakan bersama tadi menjadi sebuah harapan kita di masa yang akan datang. Apa? Atau terwujudnya, kalau visi kan seperti itu kalimatnya. Terwujudnya siswa yang berkarakter, kreatif, dan inovatif, berakhlak. Bagaimana kita susun? Tidak apa-apa, cak-cakan kalimatnya dulu. Terwujudnya murid atau peserta didik, anak peserta didik yang berkarakter, atau bagaimana? Pertama, karakter dulu kita utamakan kalimatnya, atau beriman bertakwa? Beriman dan bertakwa. Karena pernah ada Bapak Ibu waktu sosialisasi penyusunan visi dan misi, kadang kan ada kalanya kita letakkan iman dan takwa di belakang. Jadi kata asesornya itu usahakan dari takwamu di depan. Tak salah, tapi usahakan di depan, karena agama itu yang kita utamakan dulu. Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter, berkarakter, dan berakhlak mulia. Lagi kreatif, harusnya berkarakter, berakhlak mulia, dan kreatif dan inovatif. Koma dulu. Berakhlak mulia, Terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berkarakter, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. kreatif dan inovatif. Coba kita apakan Bapak Ibu. Atau kalau seperti itu kan panjang nanti itu. Atau kita tambahkan saja nanti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Masuk berakhlak mulianya, masuk kreatifnya, masuk inovatif. Berarti terwujudnya yang beriman dan bertakwa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi jangan terlalu banyak koma-komanya. Terwujudnya peserta didik sudah beriman dan bertakwa. Karakternya apa nak? Karakter kan ada di di profil pelajar Pancasila. Beriman, dan bertakwa. Beriman. Kalau yang tentang pengetahuannya bagaimana Bapak Ibu?
Yang pengetahuannya kita masukkan, Nak. Kalau di pengetahuannya apa yang kita lakukan? Cerdas kan, Nak, itu. Nah, kita masukkan kalimat itu. Jadi berprestasi atau terwujudnya peserta didik yang beriman bertakwa, kita masukkan cerdas. Jadi ada kognitifnya di situ. Nah, jadi tidak afektif saja, sosial semuanya. Beriman, bertakwa, cerdas dan berkarakter. Nah, kemana? cerdas dan berkarakter. Sesuai Cerdas dan berkarakter sesuai profil pelajar masing-masing. ya. Mas, itu guru bahasa Indonesia. Kalau bahasa kan hebat. Dimasukkan apa satu misalnya Apa tentang peduli lingkungan. peduli lingkungan, terwujudnya peserta didik yang beriman, bertakwa, cerdas, karakter, serta peduli kepada lingkungan, itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada juga yang apa namanya, peserta didik yang beriman dan bertakwa itu disingkat aja gimana dengan peserta didik yang religius. Terwujudnya peserta didik yang religius. Karena bagus kata-katanya guru bahasa Bagus Indonesia. lebih singkat. Seperti ini, ada kemarin pas pembekalan dibilang sama instruktur tentang visi ini. Kalau bisa visi yang kita pajang di sekolah itu singkat, orang lewat aja bisa membacanya, nggak perlu berhenti dia, sambil jalan aja bisa dia membaca visi sekolah bisa. Jadi tergambar di satu kalimat pendek. Terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, oke, rasanya Bu ya. Yang di dalam profil pelajar Pancasila itu udah 6 karakternya di sana. Ya, udah 6. Muncul pula pertanyaan kemarin pas pembekalan itu, ada sekolah yang bertanya gimana kalau profil pelajar Pancasila itu Pak kan 6 dimensi karakter Iya. di sana itu. Iya. Terlalu berat rasanya bagi sekolah kami untuk mencapai visi yang 6 itu. Jadi kita bisa memilih salah satu dari 6 dimensi berapa kesanggupan sekolah kita untuk mencapainya. Misalnya dari 6 dimensi itu kita bisa 2 dulu, misalnya mandiri sama berkebinekaan global. 2 itu kita masukkan dulu. Boleh juga seperti itu. Kalau memang kita nggak sanggup, Iya. betul ke 6 profil pelajar Pancasila. Atau bagaimana bagi kita? Nah, bagaimana bagi kita? Atau kadang kala ya Bu, orang membaca, ini kan kurikulum merdeka. Ada tuh profil pelajar Pancasila di visi Bu. Itu jadi apa juga Bu? Kadang ada mungkin yang belum paham, mungkin kalau di profil Bu ada 6 di situ. Iya. Dibacanya visi Ibu masih lama. Mau tengok tak ada profil pelajar Pancasila Kalau di nama situ. profil pelajar Pancasila itu Ya. kurikulum Lah kurikulum merdeka. Jadi kadang-kadang juga ciri khas. kita buatkanlah ciri khasnya Bu. Kadang enggak ada profil pelajar ulumnya seperti itu pakai kurikulum merdeka. Kurikulum kamu ya. Kurikulum lamunya ya kadang kan memang identiknya kurikulum merdeka atau profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak kita pakai saja lah ya Bu. Jadi kadang Jawa Baju lewat perangkat, yalah kurikulum merdeka sepi-oke Bang. Seperti itu. Ada yang mau kita revisi Bapak Ibu? Gimana kalau tambah satu lagi yang pada itu yang cerdas itu tambah berprestasi gimana? Cerdas berprestasi. Apa yang kurang tadi kan? Cinta lingkungan. Terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, pedulian dan berkarakter. Peduli lingkungan dan berkarakter. Kalau berprestasi mungkin masuk cerdas saja levelnya, kognitifnya. Ada lagi Bapak Ibu masukannya?
harapan kepala sekolah atau harapan guru-guru saja, tetapi semuanya. Tapi kalau kita sudah tetapkan visi, berarti kita siap dengan langkah-langkah untuk mewujudkan. Tapi sebenarnya dalam keseharian mulai tidak ada. Ayo Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, jadi visi kita yang kita sepakati bersama terwujudnya peserta didik yang religius, cerdas, peduli lingkungan dan berkarakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Lanjut. Nah, jadi kita bandingkan Bapak Ibu dengan visi sekolah kita yang ada saat ini. Nah, visi sekolah kita saat ini adalah berprestasi, berkarakter, berbudaya, terampil berdasarkan tingkat dan iptek. Nah, itu yang visi kita kemarin. Tapi mungkin itu alasannya tidak ditukar mungkin karena juga masih sudah ada karakternya di situ, sudah ada budayanya. Terampil berdasarkan tingkat dan iptek. Itu kemarin visi kita. Jadi lainlah dulu karakternya di situ. Jadi memang tuntutan sekarang itu karakter itu ya. Nah, jadi itu tidak menuntut anak itu hebat pada matematika saja enggak. Tapi karakternya. Karena juara di kelas itu tidak menjamin sukses di kehidupannya Bu ya. Tidak menjamin. Nah, bisa kita tengok kadang ada kawan itu yang waktu sekolah dulu juara tetapi mungkin belum sukses di kehidupannya. Karena karakter itu yang penting. Karena kita dihargai orang karena karakter, sikap. Jadi berbeda anaknya Bu ya, itu anak sekolah, itu yang di dunia pendidikan, beda karakter waktu yang enggak di dunia pendidikan. Bukan jauh berbeda. Bukan kita pengen nyampingkan menganggap remeh orang yang tak sekolah atau orang yang apa, tapi tidaknya memang berbeda. Jadi kalau istilahnya tidak pakai hukum rimba. Jadi mungkin bisa yang visi tadi sudah Ibu kita lanjutkan. Sikap dan perilaku. Jadi mungkin visi kita kemarin kurang tepat untuk profil belajar Pancasila-nya yaitu kurikulum kita. Tetapi budaya dan karakternya sudah ada di situ. Tapi nanti untuk apakah nanti visi yang kita buat sekarang akan kita pakai untuk sekolah itu bisa kita bicarakan nanti, diskusikan lagi di lain waktu. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua untuk mewujudkan visi ini. Apa sikap kita untuk perilaku kita agar visi kita itu terwujud? Kalau kita sebagai guru bagaimana? Guru harus bagaimana? Kita menginginkan tadi visi kita beriman dan bertakwa. Anak kita beriman dan bertakwa, berkarakter, cinta kepada lingkungannya, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentunya